Kalau gua kan di sini dari awal 90-an lah mulai tinggal di sini kan. Oke. Pada saat itu gua masih umur 5 tahunan, 6 tahunan, 7 tahunan lah. Tahun 96 kalau nggak 97 ada mobil bawa rombongan anak TK Bang, sama gurunya dari arah Jakarta juga. Kebetulan dia dapat kecelakaan, ban pecah terus masuk ke selokan. Sebelumnya di situ memang ada makam keluarga, terus ada tempat pembakaran mayat juga. Meninggal semua. Satu mobil. Ya. Ada berapa orang tuh? Sekitar sampai 10 sampai 12-13 orang. Anak kecil semua. Termasuk Guru-gurunya. Ada yang denger orang minta tolong, anak kecil nangis yang lewat-lewat jalan setapak gitu ya. Ya pokoknya angker banget lah. Itu di situ dia bilang ada sih yang gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini saya kedatangan tamu yang boleh dibilang kemarin dia sudah sempat bercerita. Mungkin kalian yang udah nonton sebelumnya tuh ngelihat dia ceritanya boleh dibilang menegangkan juga ya, cerita tentang Halimun. Nah sekarang gue datengin lagi nih orang. Siapa nih orangnya? Apa kabar Rup? Alhamdulillah Bang, sehat. Lu mau cerita apa lagi? Katanya kemarin disuruh cerita kan? Iya. Gitu. Lu udah buat list belum? Cerita listnya berantakan nih Bang. Tapi enaknya kita ceritain dekat aja. Oke. Kebetulan kan rumah gua 15 menit lah dari sini. Ya lumayan lah kalau untuk cerita-cerita yang bikin agak-agak merinding disco Bang. Ceritanya gimana coba ceritain dong. Cerita tentang kilometer 13,5 sampai 14. Ini jalan tol Jakarta Merak. Oke. Sempet sih waktu itu ada di salah satu majalah itu menguak misteri tol kilometer 13,5 sampai 14 Jakarta Merak. Oke. Gimana ceritanya? Nah, itu fotonya yang diambil dari jembatan 13,5, jembatan penyeberangan, jembatan jalan utama sih itu. Nah, sampai pintu tol exit Amsutra. Oke. Kejadiannya sih lumayan Bang, banyak juga. Kalau gua kan di sini dari awal 90-an lah mulai tinggal di sini kan. Oke. Pertama-tama sih maksudnya ya biasa-biasa aja ya kan. Tapi kesini-sininya kayaknya semakin lama kejadiannya agak-agak bikin apa ya? Merinding begitu. Merinding sedang, mulai merinding sedep dah. Yang jelas kalau untuk pulang ke rumah sendiri nggak berani. Oh ya? Iya, karena kan pada saat itu gue masih umur 5 tahunan, 6 tahunan, 7 tahunan lah. Jadi Ini cerita boleh dibilang flashback waktu lo kecil ya? ya flashback Oke. kecil. Itu kalau gue waktu masih kecil itu kan sering-sering lari pagi Bang, sama almarhum bokap, sama nyokap, nelusurin lewat pinggir-pinggir tol. Oh, samping jalan tol. Jalan tol kan kalau di Kebonjeruk itu modelnya udah jalan besar gitu kan. Kalau dulu di tol ini pinggir-pinggirnya tuh jalan setapak Bang. Oh, masih jalan kecil waktu itu. Kalau misalnya abang jalan ke arah Merak sana Balaraja Ciujung sampai ke sana kan itu pinggir-pinggirnya tau sendiri kan, jalan-jalan setapak gitu kan. Nah itu
Kalau di sini sama kayak gitu dulunya. Oke. Sebelum adanya jalan baru. Jalan baru kan Oh, baru. awalnya begitu dulu. Jalan baru itu kan model-model kayak di sebelah Kebon Jeruk tuh. Mulai-mulai 2006 2007. Iya. Nah, kalau di sini dulunya tuh tahun-tahun 90 itu masuk ke jalan desa, jalan setapak jadinya. Oke. Orang lalu lalangnya naik sepeda lewat situ, mau yang jogging pasti lewat situ. Rest area pun sama. Rest area kan dekat sini Bang nih. Itu dulunya tempat motor trail. Oh, tempat motor cross. Sempat jadi tempat kejurnas juga. Ada kejuaraan nasional juga motor trail. Tapi tahun 98 ke bawah, 98, 97, 96, 95 tuh itu masih rame. Nah, abis-abisnya tuh tahun 98 99 udah mulai ada pembangunan, rame kan jadinya. Pas di saat-saat 2000 ke bawah itu masih banyak yang maksudnya hampir setiap tahun tuh di jalan tol ini pasti ada aja kejadian Kecelakaan atau apa gitu. kecelakaan atau apalah. Kalau yang menurut gua maksudnya gua baru ngeh itu sering kejadian itu pas tahun-tahun 95 93 94 95 Itu sering kejadian tuh. sering. Jadi masih baru ngeh itu, oh kalau itu kecelakaan ya kan, kalau anak kecil apa sih Bang taunya kan. Dan itu kesini-sininya tuh apa namanya baru nggak, oh ini kecelakaan. Tibalah ada di satu saat hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu sore jam 3 itu agak-agak gerimis keadaannya, memang mendung lah. Itu waktu lu umur berapa itu? 5-6 tahunan. Oh. 6 tahun lah, 5-6-7 lah, kelas 1 kelas 2 tuh. Itu gua di sini tuh baru ada kecelakaan yang anak-anak kecil temen gue di sini kan banyak kan. Ngajak, kita ke pinggir tol yuk. Ngapain? Ngeliat kecelakaan. Emang bisa? Bisa, gue ikut lah, namanya anak kecil kan pengen taunya gede banget gitu kan. Gue jalan rame-rame lewat. Ini dulu jalan depan rumah gue Bang, nggak ada jalan kayak gitu, nggak ada jalan besar, bukan jalan umum. Rawa ada selokan. Itu masih enak, maksudnya masih asri masih asli lah. Nah udah gitu apa namanya bareng-bareng lah gue rame-rame ngelihat kecelakaan kan, pinggir-pinggir dari, padahal kecelakaannya di seberang. Jadi gue dari sini ada yang naik pohon. Oh, jadi supaya bisa ngeliat ke seberang. Nah, jadi kita kayak apa ya? Kayak tontonan gitu. Kayak tontonan. Udah, kita ngeliat dong. Coba naik, ada yang naik di atas pohon, ya kan? Ada yang sama orang tuanya ngikut juga sore-sore Bang, anak kecil kan pasti sama orang tua. Nah, tibalah gue di situ bercanda sama temen gue nih. Ada teman kecil gue, sebut nama panggilan aja lah ya, si Bontot ya kan. Lagi asik-asiknya ngobrol. Wah coba mobil itu jatuh gimana ya. Senggol lah tuh sama orang tua, jangan ngomong kayak gitu. Tahu lu kan kalau gitu Bang, anak kecil kan salah-salahan kan. Nah akhirnya kita geser lah biar nggak kedengeran orang tua kan, namanya ngobrol asik. Tetap ngomonginnya itu lagi. Di seberang masih ada kecelakaan. Gue ngomongin hal yang sama juga, berandai-andai gitu. Gue nunjuk nih sama temen gue si Bontot ini. Coba kalau mobil yang itu jatuh gimana ya? Hitungan 5 detik Bang, mobil itu ke pinggir, buat aja jatuh. Pas banget di kerumunan orang rame-rame. Banyak yang ternyata itu bawa aspal. Ya ampun. Langsung seret, awas jatuh, pada lari semuanya. Ada yang lari ke sana, entah ada yang di pohon ya kan. Ya kalau gue lari tetap berlawanan arah. Nah yang di situ kejebak ya udah lewat. Enggak lewat, alhamdulillah sih nggak ada korban meninggal. Tapi pas gue balik lagi ngelihat tuh ada yang kakinya kendem aspal, terus
ada yang sampai sebatas mata kaki, ada yang sampai sebetis. Itu aspal bang. Aspal panas apa enggak? Aspal panas. Ya ampun. Udah gitu bagusnya nggak ada yang kena kacanya. Kacanya itu kan terbang dia. Aja ke depan. Tapi alhamdulillah nggak ada korban dari yang nonton Cuma itu. luka-luka aja. Luka pun nggak ada ya, paling luka-luka ringan. Luka ringan tuh kayak karena kerendam aspal. Iya. Nah dari situ gue mikir lagi dong, berarti ada kaitannya sama yang tempo hari gue cerita di gunung dong. Nggak boleh ngomong sembarangan. Nah ya kan namanya kita masih kecil kan, kita nggak tahu kan, main asal ngomong aja kan. Itu kejadian maksudnya yang baru pertama kali gue alamin lah ya kan, ngomong-ngomong sembarangan kayak gitu. Nah dari situ kesini-sininya nih ada lagi yang kayak gitu-gitu bang, yang aneh-aneh. Banyak. Ada kayak yang setelah itu sih keramik, yang setelah kejadian aspal itu selang seminggu atau selang 10 hari gitu lah, itu ada kejadian mobil keramik jatuh. Lagi ngangkut keramik maksudnya? Bawa keramik antrean dari Jakarta ke arah Merak, mobil box. Itu kejadiannya pas siang. Siang setengah 2-an lah. Di tempat yang sama, tapi agak mundur sekitar 30 meter. Berarti boleh dibilang di kilometer 13,5 sekian. 14 kalau di sini masih 14 ya. Itu udah 14. Di sekitar itulah. Itu masih 2 kejadian ya. Itu baru ada korban. Jadi pas di gorong-gorongnya kan ada gorong-gorong saluran air. Maju sedikit, nah pas di situ. Itu keramik mobil box. Penumpangnya 3 orang. Itu meninggal 1. Satunya mungkin agak kritis kali ya. Yang satunya agak selamat tapi lukanya lumayan juga. Luka berat. Mobil pecah ban sih. Pecah ban, guling, masuk ke gorong. Masuk ke selokan. Brak aja. Ya udah, mungkin keramik dari belakang tuh masuk ke depan gitu. Iya, kedorong semua. Intinya sih sampai ngelukain yang supirnya, pengemudinya juga tuh kan, yang depan itu kan. Nah dari situ adalah kejadian yang entah itu diganggunya sama yang bersangkutan atau horinnya atau apa, gue nggak ngerti kan. Yang jelas ada yang diketok juga pintu rumahnya. Semenjak kejadian itu, jadi daerah rumah sekitarnya banyak yang diganggu gitu. Kalau untuk gangguan kayak gitu emang basicnya di sini emang lumayan bang, cerita-cerita serem-serem kayak gitu. Sampai ada kejadian yang kalau digangguan kan buntu. Kalau zaman dulu itu 95 rawa, buntu. Udah gitu kalau yang ronda, jarang yang ronda di situ bang. Ada pos 1. Jarang yang mau ronda di situ, jarang. Katanya kalau malam suka ada orang pakai baju pangsi hitam. Tapi nggak ada kepalanya. Ya ampun. Serius. Jalan dari gang gua. Gang ini sampai mentok gitu. Sampai mentok, sampai kesana lagi tuh yang ke depan kelurahan sama. Sampai belakang kelurahan gitu. Sejalan ke arah kelurahan. Bukan di belakang malah, itu jalan kompleknya. Gitu. Nah kalau gue sih namanya anak kecil kan, gue nggak tahu apa-apa ya kan. Ya udahlah, biar mungkin orang dulunya mungkin kan. Nah sejak kejadian itu ada lagi. Pokoknya di antara 13,5 sampai 14 km. Sampai 14. Terus tahun 96 kalau nggak 97 ada mobil travel dulu kan, mobil kayak mobil piset. Iya. Entah itu piset, entah itu Colt. Biasanya call-setan. Enggak, dia bentuknya lebih ke travel. Yang muat 10-12 orang. Itu bawa rombongan anak TK bang, dari arah Jakarta juga. Aduh. Itu bawa anak TK
sama gurunya. Kebetulan dia dapat kecelakaan, ban pecah terus masuk ke selokan. Oh, modelnya sama kayak yang sama keramik. sama yang keramik, sama kayak yang lain-lain lah ya kan. Masuk ke selokan, prak, meninggal semua. Satu mobil. Satu mobil ya. Ada berapa orang tuh? Sekitar sampai 10 sampai 12-13 orang. Anak kecil semua. Anak kecil semua, termasuk Guru-gurunya. Itu nggak habis pikir sih gua. Tapi ada yang hidup, anak balita umur 4-5 tahun, cewek. Itu udah yang ketiban-tiban sama mobilnya segala. Entah gimana dicari masih ada yang selamat apa enggak. Dapatlah itu si anak balita. Berarti itu posisi dia di bawah ya? di bawah, kerendam abis lumpur. Diangkat sama bapak yang nyari, dicuci lah. Masih hidup. Alhamdulillah. Tapi lu pernah nanya gak sih sama orang-orang yang bisa di daerah itu? Maksudnya di antara 13,5 sampai 14 itu ada apa sih? Kalau dibilang di sini kan yang deket-deket sama tol itu rata-rata orangnya udah pada pindah, Bang. Oh, Ya orang kan? dulu gitu Orang-orang dulu pada pindah, tapi gue tanya sama orang yang pribumi. Kebetulan ada sih, maksudnya ada, masih ada lah ya. masih ada yang paham sama kejadian-kejadian yang ada di sini ya kan. Gue tanya, Bang, sebenarnya itu apa sih? Kok maksudnya sampai sebegitu, apa ya? Sering kejadian ya, Sering kecelakaan. kejadian ya kan. Terus banyak makan korban. Nah, dia ngejelasin sih, sebelumnya di situ memang ada makam keluarga, terus ada tempat pembakaran mayat juga. Oh, di dulunya deh, sebelum jadi jalan tol? Tapi bukan di jalan tolnya. Oh, bukan Bukan di jalan tolnya, justru lebih agak ke jarak 800, ya pokoknya nggak jauh lah, 800 meteran lah, sekilo lah, 1000 meter lah, 100 kilo lah. Tapi kan dulu mah alang-alang, Bang. Oh. Jadi dari pembakaran mayat lurus ke sana kan kelihatan tol. Ada tempat pembakaran mayat. Nah mungkin, ya pokoknya angker banget dah. Itu di situ dia bilang ada sih yang gedenya. Lokasinya tuh ya di gorong-gorong yang penghubung di antara jalan tikus. Jadi kalau kita mau dari sini mau Ada jalan baru ke sana ya? Iya, Nyebrang lewat bawah lorong. iya. Nah di situ yang sering banjir itu, semakin tumbuh kembangnya kota nih kan, dijadiin lah jalan kayak arteri nih, arteri ya masuknya, jalan besar gitu kan. Ada juga, masih ada aja kejadian kecelakaan kayak gitu. di jalan arterinya atau di jalan tol ya? Di jalan arterinya ini yang jalan baru kalau orang. Iya, jalan baru. Entah itu bapak-bapak kecelakaan tunggal. Oh, nggak ada apa-apa malah jatuh gitu? Ya orang sih bilangnya, kalau menurut saksi nih, temen gue saksi nih. Iya. Dia lagi mancing. Nah. Dia lagi mancing, pas banget dekat sama kejadian. Dia lagi mancing, terus tiba-tiba bapak-bapak jatuh, nabrak kambing. Nabrak kambing Solo, Bang. Maksudnya kecelakaan tunggal. Nabrak kambing, meninggal di tempat. Tapi dicari kambing nggak ada. Coba itu. Itu kejadian masih udah tahun 2000. Jadi yang saksi mata ini ngelihat dia nabrak kambing. Iya, dia tolongin dong tuh si bapak. Iya. Tapi dilihat kambingnya nggak ada. Seenggaknya adalah kanan kiri, ya kan, maupun ke bawah pun masih kelihatan. Ya namanya kambing ditabrak pasti mati lah, Bang. Ya kan? Ini enggak. Kambingnya nggak ada. Yang jelas teman-teman gue nih yang dari rumahnya sekitar sini, kalau lewat sini, sebagian ada yang klakson, tapi klaksonnya dari mulai tol Kebonjeruk deh. Jauh banget. Ada dari Kebonjeruk, terus ada yang mau masuk dulu pintu tol Karangtengah kan. Iya. Sebelum masuk pintu tol Karangtengah udah klakson, keluar pintu tol Karangtengah klakson lagi. Banyak kejadiannya, Bang. Itu yang waktu kejadian anak
meninggal semua tuh, yang mobil travel, ada yang sempat kejadian masalah itu nggak daerah sekitar sini tentang anak kecil ya? Ya paling setelah kejadian itu kayak orang minta tolong, anak kecil nangis yang lewat-lewat jalan setapak gitu ya. Jadi kalau orang jalan di situ kan nggak mungkin berbondong-bondong dong. Iya. Kalau zaman dulu kan memang masih sepi banget. Paling satu dua. Ada yang denger katanya orang minta tolong, cewek. Ada yang soal anak kecil nangis. Terus ya banyak-banyak ngelihat penampakan tuh. Boleh dibilang daerah sini banyak bener kisahnya ya. Banyak banget. Sampai sekarang pun juga masih ada. Masih ada aja ya kan, sekelebat mah ya kan. Tapi kalau orang mungkin ngeliatnya aneh ya. Kalau gue sih apa ya, mungkin dibilang nggak peduli ya ada, dibilang ada tapi gue nggak peduli ya kan. Yang penting gue gak ganggu dia. Dan itu juga boleh dibilang bukan lo aja yang tahu, tetangga lo semuanya semuanya tahu. Makanya gue takut salah ngomong juga bang ya kan. Karena ceritanya pun, versinya pun pasti akan berbeda-beda. Tapi yang dirasakan sama. Efek dari yang, entah itu efek dari memang tanah Rawa, sini ya. Maksudnya efek dari masa lalunya dari tanah ini, apa emang efek dari si jalan tol gitu. Tapi lu pernah sama yang orang pribumi itu, lu kan yang lu bilang di jalan sini kan buntu, terus ada yang tanpa tangan. Itu lu sempet nanya lebih detail nggak lu? Siapa sih orang itu gitu? Iya. Atau mungkin dulu ini tempat apa sih kok ada orang begitu gitu? Ya beliau sih cuma menjelasin kalau ini tuh tempat pertempurannya bang. Oh, tempat bertarung daerah sini. Iya, jadi dari mana-mana bertarungnya di daerah sini atau gimana? Iya pokoknya kayak lahan pertempuran mereka kan selalu di sini ada pribumi, di sebelah kiri. Jadi komplek gue nih komplek tengah-tengah nih. Sebelah kanan ada pribumi, sebelah kiri ada pribumi juga. Oke, dua kampung yang berbeda. Iya. Pertemuannya di sini jadi. Iya. Oh. Dulu nih gue nggak tahu nih apa nih komplek, entah itu daerah resapan air, entah itu tanah kosong, apa gimana. Yang jelas ya kejadiannya kayak gitu. Pada bakal tuh. Ya udah, nanti kita lanjut lagi deh. Itulah teman-teman, ada beberapa cerita yang kita bisa dapat sama teman kita si U nih. Sebenarnya dia pengen cerita lagi tapi nanti kita skip dulu, nanti kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang punya cerita menarik bisa kirim via email atau DM, deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan film-film selanjutnya atau episode selanjutnya. Saya Ritan bersama Oli Botak. Q Mystery, Everyone Has Story.